Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Renalino Piandi, ada Anissa Ramawati, dan ada Alfian Anggarandi. Kami berasal dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Subang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perancangan basis data pada sistem, yaitu Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online SDN Cibogo berbasis website. Nah, pada perancangan basis data ya, apa sih gitu kan perancangan basis data itu? Nah, perancangan basis data merupakan proses membuat desain yang akan mendukung terbentuknya suatu tabel-tabel atau database pada sistem informasi PPDB ini ya, yang akan digunakan oleh sistem informasi PPDB ini. Dan pemanfaatan database ini ya memungkinkan untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan dan menampilkan kembali data-data tersebut dengan cepat dan mudah. Nah, mungkin seperti itu dari perancangan basis data. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama ada IRD ya, IRD, kemudian ada kamus data, dan ada satu lagi struktur tabel. Oke, yang pertama itu di sini ada IRD ya. IRD. Nah, IRD ini yaitu sebagai perancangan database ya yang digunakan untuk menunjukkan objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, di sini yang pertama itu ada entitas pendaftaran ya. Pendaftaran ini ada banyak atribut. Yang pertama ID pendaftaran, yang kedua nama lengkap, kemudian ada jenis kelamin, kemudian di sini ada agama, kemudian di sini ada golongan darah, kemudian di sini ada alamat, tanggal lahir, nama ayah, kerja ayah, nama ibu, kerja ibu, telepon rumah, kemudian di sini ada B kartu, BKTP ibu, BKTP ayah, BKK, B akte, B foto. Kemudian di sini ada tanggal daftar dan terakhir di sini ada status ya. Nah, pada entitas pendaftaran ini berelasi dengan entitas peserta di sini ya, yang relasinya dinamakan dengan mengisi. Jadi peserta mengisi pendaftaran gitu. Kardinalitasnya one to one. Jadi satu peserta hanya bisa mengisi satu pendaftaran atau satu ID pendaftaran. Nah, di sini entitas peserta itu diantaranya atributnya ada NISN, NISN. Kemudian di sini ada nama peserta. Kemudian entitas peserta ini berelasi dengan entitas pengguna dengan nama relasi mendaftar. Untuk kardinalitasnya one to one, di mana satu peserta hanya bisa mendaftar satu pengguna gitu. Nah, untuk entitas pengguna di sini ada beberapa atribut ya. Yang pertama ada ID user, kemudian ada nama lengkap, kemudian di sini ada username, kemudian di sini ada role, kemudian ada password dan foto. Nah, kemudian di sini ada entitas pengguna dan berelasi dengan entitas admin ya, yang dimana entitas admin berelasi dengan entitas pengguna dengan nama relasi menjadi. Jadi dengan kardinalitas one to one, yang dimana satu admin hanya bisa menjadi satu pengguna gitu, maupun sebaliknya. Nah, di entitas admin ini ada beberapa atribut ya. Yang pertama di sini ada ID admin, kemudian di sini ada nama admin, kemudian di sini ada ID maaf, cuman ada dua ya di entitas admin. Di sini ada ID admin, kemudian di sini ada nama admin. Nah, kemudian di sini entitas admin berelasi dengan entitas profil sekolah, yang
di mana nama relasinya yaitu mengedit. Nah, entitas profil sekolah ini mempunyai atribut, diantaranya di sini ada nama sekolah, kemudian ada atribut ID sekolah, kemudian di sini ada akreditasi, alamat, dan foto sekolah. Dengan kardinalitas one to one, yang dimana satu admin hanya bisa mengedit satu profil sekolah, yang dimana di profil sekolah ini nantinya datanya cuma satu, jadi cuma hanya bisa diedit aja gitu. Nah, kemudian entitas admin juga berrelasi dengan entitas tahun ajaran, yang dimana nama relasinya yaitu mengupdate dengan kardinalitas one to one, yang dimana satu admin hanya bisa mengupdate satu tahun ajaran, yang dimana tahun ajaran ini nantinya datanya cuma satu, hanya bisa diupdate saja oleh admin. Nah, untuk entitas tahun ajaran di sini ada beberapa atribut ya. Yang pertama, ID tahun ajaran, kemudian ada tahun ajaran, kemudian di sini ada periode. Nah, kemudian admin juga berelasi dengan entitas informasi PPDB yang dimana nama relasinya yaitu mengelola, yang dimana kardinalitasnya itu one to many dari admin. Jadi satu admin bisa mengelola banyak informasi PPDB. Karena di informasi PPDB ini nantinya datanya banyak ya. Gitu. Nah, untuk entitas informasi PPDB, di sini ada beberapa atribut ya. Yang pertama yaitu ada isi. Nah, isi ini jadi isi informasi PPDB-nya. Kemudian di sini ada gambar, atribut gambar. Kemudian di sini ada atribut judul informasi. Kemudian di sini ada atribut ID informasi. Nah, dalam relasi informasi entitas informasi PPDB dan admin ini kan ada ininya relasi mengelola. Nah, di sini terbentuklah atribut-atributnya. Yang pertama yaitu ada kode kelola, kemudian ada ID informasi sebagai foreign key, dan kemudian ada tanggal ya. Nah, kenapa membentuk atribut-atribut lagi? Karena di sini kardinalitasnya one to many gitu. Nah, saya lupa tadi tidak menyebutkan primary key dari setiap entitasnya. Nah, untuk pengguna di sini primary key-nya yaitu ID user. Kemudian di entitas peserta primary key-nya NISN atau NISN. Kemudian di entitas pendaftaran primary key-nya ID pendaftaran. Kemudian di entitas admin primary key-nya ID admin. Kemudian di sini ada entitas profil sekolah, primary key-nya ID sekolah, dan di tahun ajaran di sini primary key-nya ID tahun ajaran. Kemudian yang terakhir di informasi PDB primary key-nya ID informasi, dan di mengelola ini primary key-nya ID informasi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari IRD pada sistem PPDB online SDN Cibogo berbasis website. Dalam kampus data ini ada 8 entitas. Yang pertama entitas peserta. Dalam entitas peserta ini terdapat atributnya adalah NISN dan nama peserta. Lalu selanjutnya ada entitas pengguna. Dalam entitas pengguna ini terdapat atribut ID user, nama lengkap, username, password, role, dan foto. Lalu selanjutnya ada entitas pendaftaran. Di dalam entitas pendaftaran ini terdapat atribut ID pendaftaran, nama lengkap, jenis kelamin, agama, golongan darah, alamat, tanggal lahir, nama ayah, kerja ayah, nama ibu, kerja ibu, telepon rumah, foto, akte kakak, KTP ayah, KTP ibu, kartu, tanggal daftar, dan status. Lalu selanjutnya itu ada entitas admin. Dalam entitas admin ini terdapat atribut ID admin, nama admin. Selanjutnya ada entitas profil sekolah. Di dalam entitas profil sekolah ini terdapat atribut ID sekolah, nama sekolah, akreditasi, alamat, foto sekolah,
Selanjutnya ada entitas tahun ajaran. Dalam entitas tahun ajaran ini terdapat atributnya, ada ID tahun ajaran, dan periode. Selanjutnya ada entitas informasi PPDB. Di dalam entitas informasi PPDB ini terdapat atributnya itu ada ID informasi, judul informasi, isi, dan gambar. Dan yang terakhir itu ada entitas mengelola. Dalam entitas mengelola ini terdapat atribut, kode kelola, ID informasi, dan tanggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel peserta. Yang pertama ada NISN dengan tipe data varchar, lebarnya 20. NISN ini untuk menampung nomor induk siswa nasional. Selanjutnya ada nama peserta dengan tipe data varchar, lebarnya 100, dan untuk menampung data nama calon siswa. Lalu ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini, kolom yang pertama itu ada ID user, tipe datanya integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh user. Jadi ID user itu untuk pembeda antara user yang lain dengan antara user yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada nama lengkap. Nama lengkap ini tipe datanya varchar, lebarnya 100, dan untuk menampung nama lengkap pengguna. Selanjutnya ada username. Username ini tipe datanya varchar, lebarnya 50, dan untuk menampung data nama pengguna. Selanjutnya ada password. Password ini tipe datanya varchar, lebarnya 255, dan untuk menampung kata sandi yang dibuat dan disimpan oleh setiap pengguna. Terus ada roles yang tipe datanya adalah unknown. Lebarnya itu hanya dapat diisi oleh calon siswa atau admin. Jadi unknown itu adalah tipe data yang telah ditentukan. Nah, roles ini untuk menampung data pengaturan hak database yang hanya dapat diisi dengan calon siswa atau admin. Selanjutnya ada foto. Foto itu tipe datanya teks dengan lebarnya kosong. Foto ini untuk menampung data foto yang diunggah oleh masing-masing pengguna. Selanjutnya ada pendaftaran. Pada tabel pendaftaran itu berisi ID pendaftaran dengan tipe datanya integer, lebarnya 11. Nah, ID ini pun untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh calon siswa. Terus ada nama lengkap. Nama lengkap tipe datanya varchar, lebarnya 100, untuk menampung data nama lengkap calon siswa. Lalu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yaitu tipe datanya enum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Enum itu berfungsi untuk apa? Lebarnya tuh hanya dapat diisi oleh laki-laki dan perempuan. Lalu untuk menampung jenis kelamin masing-masing calon siswa dan hanya dapat diisi dengan laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada agama. Agama tipe datanya varchar, lebarnya 20, yaitu untuk menampung agama yang dianut oleh calon siswa. Selanjutnya ada gol darah. Gol darah ini tipe datanya varchar, lebarnya 11, dan untuk menampung data golongan darah calon siswa. Selanjutnya ada alamat. Alamat tipe datanya varchar, lebarnya 20, dan untuk menampung alamat tinggal calon siswa yang diisi secara lengkap. Selanjutnya ada TGL lahir dengan tipe data date, lebarnya tidak ada, dan diisi oleh tanggal lahir setiap calon siswa. Lalu ada nama ayah dengan tipe data varchar, lebarnya 100, untuk menampung nama ayah kandung dari calon siswa. Lalu ada kerja ayah, tipe datanya varchar, lebarnya 100, dan untuk menampung pekerjaan ayah calon siswa. Ada nama ibu dengan tipe data varchar, lebarnya 100, dan untuk menampung nama ibu kandung calon siswa. Selanjutnya ada kerja ibu
tipe datanya parchar, lebarnya 100, untuk menampung pekerjaan ibu calon siswa. Terus ada telepon rumah, tipe datanya parchar, lebarnya 20, yaitu untuk menampung nomor telepon calon siswa. Lalu ada bifoto, tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, yaitu foto formal yang diunggah oleh calon siswa. Lalu ada biakte dengan tipe data teks, lebarnya tidak ada, yaitu foto akte lahir yang diunggah melalui foto lahir yang diunggah, foto akte lahir yang diunggah. Lalu ada BKK, yaitu tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, yaitu untuk menampung kartu keluarga calon siswa. Lalu ada BKTP ayah, yaitu tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, untuk menampung foto kartu tanda penduduk ayah calon siswa. Selanjutnya ada KTP ibu, tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, yaitu untuk menampung data foto kartu tanda penduduk ibu calon siswa. Ada kartu, tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, yaitu untuk menampung data dokumen atau berkas-berkas lain pendukung dari pendaftaran peserta didik baru itu. Lalu ada tanggal daftar atau tipe datanya date, lebarnya tidak ada, yaitu tanggal calon siswa melakukan pendaftaran. Lalu ada status, status pun tipe datanya unknown, yaitu lebarnya hanya dapat diisi oleh lulus atau tidak lulus. Nah, ini tuh untuk menampung data status calon siswa setelah melakukan semua tahapan pendaftaran atau telah melakukan final pendaftaran. Nah, status ini nanti diisinya oleh admin. Dan calon siswa hanya menunggu keputusan dari pihak sekolah atau admin. Lalu ada admin. Admin itu ada ID admin dengan tipe data integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh admin. Selanjutnya ada nama admin dengan tipe data parchar, lebarnya 100, dan untuk menampung data nama admin. Ada tabel profil sekolah yang berisi ID sekolah dengan tipe data integer, lebarnya 11, untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya ada nama sekolah dengan tipe data parchar, lebarnya 100, yang diisi untuk menampung data nama lengkap sekolah. Selanjutnya ada akreditasi, tipe datanya char, lebarnya 3, yaitu untuk menampung data penilaian yang diberikan kepada sekolah melalui kualifikasi tim ahli. Ada alamat, tipe datanya parchar, lebarnya 100, yaitu untuk menampung alamat lengkap sekolah tersebut. Selanjutnya ada foto sekolah, tipe datanya teks, lebarnya tidak ada, yaitu untuk menampung data foto yang diunggah yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya ada tabel tahun ajaran. Di tabel tahun ajaran ini ada ID tahun ajaran dengan tipe data integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh tahun ajaran. Ada tahun ajaran, tipe datanya parchar, lebarnya 4, yaitu berisi tahun ajaran. Selanjutnya ada periode, yaitu tipe datanya date, lebarnya tidak ada, dan untuk menampung data tanggal tahun ajaran. Dan yang terakhir ada informasi PPDB, mohon maaf, bukan terakhir. Ada informasi PPDB, yaitu dengan ada ID informasi dengan tipe data integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh informasi. Ada judul informasi, yaitu tipe datanya parchar, lebarnya 255. Nah, informasi ini untuk menampung judul yang akan diberikan mengenai informasi yang akan diberikan. Ada isi,
dengan tipe data teks, yaitu untuk menampung penjabaran dari judul informasi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada gambar, mohon maaf ada typo, yaitu dengan tipe data teks, lebarnya tidak ada, dan untuk menampung data gambar yang berkaitan dengan informasi. Nah, untuk tabel yang terakhir itu ada tabel mengelola. Di dalam tabel mengelola ini terdapat kode kelola dengan tipe data integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung data identitas yang dimiliki oleh setiap kelola. Lalu ada ID informasi, tipe datanya integer, lebarnya 11, yaitu untuk menampung identitas yang dimiliki oleh setiap informasi. Lalu ada tanggal dengan tipe data date, lebarnya tidak ada, yaitu untuk menampung data tanggal mengelola data tersebut. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari perancangan basis data pada sistem informasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru online SDN Cibogo berbasis website. Untuk selebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.